go teman-teman. Dan ya kali ini nampaknya pesawat sudah diterbangkan. Aero turun ke arah utara meninggalkan Milbase yang memang tidak terjebak, dan kita melihat dari tim-tim yang lainnya sudah mulai turun ke areanya masing-masing. Bigetron nampaknya kembali akan ke farm, ke habitatnya. Yap, betul. Klasik Bigetron akan bermain kembali pada kali ini di farm dan menarik sekali melakukan split 4 arah 4 sisi, mengambil vehicle di setiap perempat. Kalau kita lihat circle-nya ke utara, wangi. Seharum Sanskui habis mandi. Enggak ya? Enggak deh, seharum gue habis mandi. Nah itu mau bridging ke situ tapi udah tabrak ke sini duluan. Tapi kalau kita lihat Cigel, shooting range dan Sever nih kosong melompong, perumahannya belum ada yang ngambil. Wah, circle harganya mahal. Tapi dalam waktu ya 1 menit 2 menit pasti tim yang fast looting langsung ngisi ke sana. Ya betul sekali, nampaknya kali ini kita melihat di mana dari tim Elite United akan berhadapan dengan HL nampaknya di Kempon ini. Mereka turun bersama kali ini 2 lawan 1, 2v1 situation. Coba naik ke atas orang Dante, masih berlari-lari Dante, akan dipus oleh 2 orang. 1 orang coba naik ke atas, nampaknya kali ini ada di bawah antara di lantai 1 dan di lantai 2. Dante akan coba masuk ke dalam sebuah ruangan. Dengannya dilempar sebuah bom juga ke arah atas. Dante harus menghindari bom tersebut, naik ke arah yang paling atas kali ini. Ada di lantai paling atas Dante. Yap, betul sekali. Dante terlock seorang diri saja kali ini, sudah mulai di-push kembali, di screening oleh tim Elites dengan spray jam. Shootnya, wow, itu dia loncat sambil nge-spray. Dia bener-bener udah tahu spot mana Dante ada di area mana. Ini bisa dikatakan udah bener-bener celah yang cuma pro player yang tahu kayaknya. Oke, ini menarik banget karena biasanya kan orang vaulting ke bawah sambil spray ya, sambil jump shoot ke bawah. Tapi kalau ini dia di atas, spray ke atas, dan sementara di sisi lain itu penculikan terjadi oleh Jimmy, seorang pemain dari Footballis, baru saja dipulangkan ke lobby. Oh, nampaknya kali ini akan coba ada balasan dari 2 pemain football datang. Bala bantuan datang dengan motornya turun ke bawah. Kali ini Lutz akan coba spray ke arah Jimmy. Akankah bisa didapatkan? Jimmy masih bisa selamat tadi. Bahkan harus ter-takedown. Kali ini ada balasan dari tim Callboy tadi nampaknya. Wah, jahat. Footballis jahat banget. Tadi dia naik motor berdua kan, yang dibonceng. Betul. Diturunin. Turun lu tengah jalan. Nah, terus dia naik motor lah. Abis temennya meninggal, dia naik motor. Sakit. Kebayang nggak? Lu lagi di jalan nih, boncengan sama teman. Minggir dong, gue mau beli bakso dulu. Betul. Nah, turun. Ada copet, ditinggalin sama temennya. Gak ditolongin. Raum ya. Masih gua pantau ya. Wah, itu sih kocak sih. Jadi dia kayak niatnya rencana kan, kita harus balas teman kita, membalaskan dendam teman kita yang sudah terculik. Iya. Ternyata dia cuman nurunin doang, ditinggal pergi. Numbalin temennya sakit gitu. sekali. Ya Allah. Oke, ya nggak apa-apa. Seenggaknya ada hal yang menarik terjadi. Betul, dan kita melihat kali ini dari pemain-pemain Bigetron dari Red Alliance, di mana Luxi dan teman-teman yang lainnya masih melengkapi utility, melengkapi equip juga, mencari lootingan setidaknya untuk mengarungi game yang ketiga kali ini untuk masuk ke mid game dan late gamenya nanti. Tapi kita berpindah ke arah tim yang lainnya, yaitu tim TSM yang sementara waktu mereka harus puas turun di klasemen kedua sementara karena terbalap oleh Footballis. Ya, betul sekali. Dan tim Secret nyaman di Rozok. Betul. Sementara kalau kita lihat juga tadi circle di atas, jadi ya udah mereka nggak bakal terlalu sedikit demi sedikit aja. Dimana kita lihat juga Yuhai kali ini berusaha untuk men-secure area jembatan, berusaha mendapatkan vision atas satu player Albion di depan sana. Mulai dilakukan spray down dari Yuhai dengan holographic DP-nya. Oh my god, 3/4 darahnya terkikis. Bener-bener ketahuan posisi dari tim Arts di depan sana oleh seorang Yuhai, dan dia bisa mengikis damage dari lawannya. Bener-bener spray yang sangat bagus kali tadi dengan DP, goyangan DP yang masih bisa dikontrol oleh seorang. Dan kita berpindah ke arah tim Secret yang lainnya. Kita berpindah kembali, ini adalah lawan dari tim Arts. Nampaknya mereka sudah tahu informasi bahwa ada satu tim di bawah sana di area Ronzok yang harus mereka waspadai. Yep, betul. Archer Gaming dari Korea ya. Opa Korea. Betul. Boyband? Tidak dong. Enggak ya? Walaupun mereka berempat cowok semua, tapi nggak semuanya berempat cowok semua boyband dong. Siapa tahu gitu. Ya biasa kan. Iya. Tadi namanya Opa gitu. Iya betul. Tapping dengan mininya ke arah depan, namun belum memberikan damage yang berarti.
Ya betul, sengaja dapat informasi bahwa memang di sekitar mereka udah ada vehicle juga tadi rotasi, dan Archer Gaming dapat info dari Rozok ada orang lain, dan sementara kalau kita tadi di bagian melakukan spray dengan kali 6 ke arah bawah juga kembali ke area bagian Rozok, dan kayaknya udah mulai banyak tim yang udah mulai perlahan tapi pasti masuk ke area atas juga. Kalau kita lihat pergerakan dari Archer, DRS, sementara di sisi lain ada Blue Beast yang sudah berhasil mendapatkan satu player PW88 Korpai. Korpai yang menjadi palang pintu dari PW88 harus ter-take down kali ini dan nampaknya akan coba diamankan, namun dari sisi lain PW88 bisa men-take down satu pemain dari Blue Beast. Akan ada 1 lawan 1 kali ini, akan gak bisa dimanfaatkan oleh PW88, namun Blue Beast lebih siap, dan dari sisi lain ada malah bantuan dari PW88. Chess dengan sangat-sangat sigap membantu temannya di depan sana. Ya betul sekali, Ice langsung saja menyelamatkan temannya kali ini, mendekat bakal langsung end salah satu player dari Blue Beast atau menahan diri sedikit karena dari Blue Beast sudah ada yang langsung melakukan spray, bakal ada yang langsung ngeras di depan sana, sudah ada salah satu Blue Beast lain yang bakal turun, tapi ternyata what happening here? PW88 sudah harus kehilangan 3 active player, dan sementara Blue Beast masih ada 2 active player, bahkan berusaha melakukan spray down dari Giwi KPS dari belakang pohon, last man standing yang aktif. Betul sekali, nampaknya saling backup antara PW88 dan juga Blue Beast kali ini bisa mendapatkan satu demi satu pemain masing-masing lawannya. Kita melihat nampaknya dari PW88 akan coba untuk menjauhi area pertempuran dari seorang Giwi. Yap betul, ini Giwi kayak langsung di-engage begitu aja. Kalau dia mau nyelamatin temannya bakal sedikit riskan, bukan sedikit lagi sih, sangat riskan. Circle pun sudah mulai bergerak. Blue Beast mendapatkan 2 kill point walaupun harus nge-trading satu temannya yang direlakan begitu saja. Ya betul sekali, nampaknya kali ini setidaknya Blue Beast masih bisa bertahan dan membuat PW88 berarti harus berjuang lebih keras lagi karena tersisa last man standing saja ya, seorang Giwi tadi, satu pemain terakhir dari PW88, dan kita beranjak ke tim yang lainnya. Loop sekali dan Blue Beast bisa mendapat 1 orang. Berarti harusnya udah hilang satu tim. Itu antara dapetin 1 yang terakhir atau yang tadi masih kenok di selesai. Oh, di end, kan di tadi end, masih di end. 2 kan? Oh ya, Giwi yang terakhir ya? ya? Giwi. terakhir. Soalnya tadi masih ada 1 yang kenok, tadi killnya baru 2. Oh iya benar. Betul. Berarti masih 16 tim. Ya, Cuman betul si sekali. Giwi last man standing. Oh, Aero. Bener-bener nyaman mereka setidaknya sampai beberapa waktu ke depan karena tidak ada yang berdekatan dengan area mereka. Betul, dan kalau kita lihat juga tadi Bigator melakukan late rotation, sementara di sisi lain tim Secret kayak bakal langsung nge-rush salah satu tim, kali ini DRS Nima sedang terkena push yang cukup sulit dengan AKM-nya, berusaha untuk melarikan diri dari daerah dalam, dan 3 player dari tim Secret sudah mulai mengepung rumah ini, bakal melemparkan granat yang pertama dari Rex, berusaha memberikan pressure terus menerus. Ini bakal sulit banget, tapi ternyata somehow ada backup yang sangat baik dari tim DRS lain, men-knockdown kan, men-take down satu player Yuhai di depan sana. iShot berusaha untuk memberikan pressure kembali dengan granat dan bakaran-bakaran molotov. Nima tapi berhasil untuk keluar melakukan spray ke depan, belum berhasil mendapatkan. Nima akan masuk kembali ke dalam rumah. Ya betul sekali, dimana kali ini kita melihat iShot akan coba menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu. Temu Nima dengan sudah siap tadi, di sisi lain Mattoy juga akan menjadi bala bantuan selanjutnya dari tim TS. Kita melihat sudah ada jump shoot ke arah depan, bisa mendapatkan 1 orang, ada balasan juga. Akhirnya bisa dipulangkan 1 pemain dari tim TS. Kali ini kita melihat masih ada fight selanjutnya antara TS dan juga DRS, dilempar, dibakar begitu saja. Akankah panas, namun belum bisa membakar seorang iShot. Kali ini kita melihat kembali iShot masih bisa bertahan. Spray selanjutnya masih belum kena juga. iShot masih bisa melakukan healing saja. Keluar kali ini iShot akan coba jump shoot yang on point Nima, namun di sisi lain Mattoy masih bisa mendapatkan 1 orang kah? Belum bisa mendapatkan, Cijel, sayang sekali. Yes, last man standing Mattoy dari seberang sana. Nah, jauh di Mattoy berusaha untuk melakukan backup terhadap teman-temannya. DRS tersisa 2 orang saja. Kali ini Nima juga low health parah, dan ada Mafia Ninja berada di dalam rumah. Dan ini Mattoy pilihannya cuman antara dia harus ngerush ke dalam untuk meratakan 2 player ini, atau membiarkan teman-temannya mau nggak mau ya udahlah begitu aja. Karena di sini juga tim Secret masih mendapatkan poin paling tinggi sementara. Nomor 2. Oh, udah nomor 2. Betul. Tapi masih cukup nyaman posisinya. Dan Mattoy kayaknya masih berusaha untuk mendapatkan lebih. iShot masih belum terlalu deres darahnya, masih bisa diselamatkan. Dan ini akan menjadi pilihan yang sulit Mattoy. Punya kendaraan atau enggak? Enggak ya? Kayaknya enggak punya kalau kita lihat, namun kali ini nampaknya Nima akan coba menjuru seorang Mattoy. Menjadi harapan terakhir dari tim Secret. Akankah Mattoy masih bisa bertahan? Dan tidak hanya harus bertahan, dia juga harus menyelamatkan iShot di depan sana. Namun cukup sulit untuk diselamatkan Mattoy. Akankah dia memilih untuk mundur? Mattoy! Dan dipulangkan tim Secret kali ini. Yap,
sayang sekali tadi nggak bisa bertahan terlalu lama, dan tadi push yang mungkin bisa dibilang sedikit gegabah ya, tanpa perhitungan yang terlalu panjang. Dan itu dia akhir perjalanan dari tim Secret tapi di game ini. Betul. Dan DRS berhasil mengantongin 4 kill point, harus kehilangan 2 player nggak masalah. Sementara kalau kita lihat Bigetron kayaknya udah mulai bergerak melakukan late rotation kalau tadi dilihat dari map. Sementara Ryzen mendapatkan bagi, mereka belum ada kill sama sekali, berarti mereka bergerak dari tadi belum ketemu sama tim. Betul. Kalau kita lihat kali ini Bigetron turun ke bawah tadi Ryzen dan berenang-renang saja dia. Di depan sana, di compound depan dari Bigetron sudah ditunggu oleh DRS yang sudah bisa melobikan seluruh anggota dari tim TSM. Betul. Jadi BTR masuk dari area kiri Yasnaya Poliana, dan tadi sempat terdengar pastinya fight antara DRS dengan tim Secret. Jadi Dan makanya ini dia. tadi ada salah satu player dari BTR langsung saja terjun Ryzen, dan kali ini Luxi langsung saja mengspot salah satu player dari DRS Mafia Ninja dengan baginya tadi sempat terscope dan bakal display atau enggak. Ryzen sudah mendapatkan rumah jamur, kali ini mendapatkan informasi, tapi DRS langsung saja cabut, nggak mau berlama-lama karena tahu ada tim-tim lain yang berusaha untuk memburu. Ryzen melakukan spray DP 28 kali 4, enggak membuahkan hasil tapi cukup untuk mengusir mereka pergi jauh. Betul sekali, setidaknya memuluskan langkah Bigetron untuk melakukan rotasi masuk ke dalam circle-nya. Kali ini masih bisa bertahan 4 pemain dari Bigetron. Akan kita lihat seperti apakah pemainan dari Bigetron di game ketiga kali ini, karena memang harapan mereka masih sangat-sangat besar sekali. Mereka ada di posisi 17, masih sangat mungkin untuk masuk ke dalam 16 besar. Dan kali ini kita melihat di mana Loops akan coba melakukan spray ke arah depan. Satu orang bisa didapatkan, tadi sedang melakukan rotasi dengan WZ-nya. Takedown begitu saja. Betul sekali, dan kalau kita lihat dari map, Aero sudah mulai mengisi area shooting range. Dan fight-fight yang terjadi mungkin ada di sekitar pinggiran-pinggiran circle, dan sementara Ales juga melakukan rotasi kali ini. Ada kemungkinan mereka akan melewati execute, tapi kalau kita lihat dari Sinister langsung berusaha membanting arah. Tapi ternyata di depan sudah ada tim execute lain yang siap menghadang Fate, langsung saja melakukan spray ke arah depan, mendapatkan satu player Sinister langsung dipulangkan. Ya, betul sekali, sedang melakukan rotasi. Tiba-tiba ada satu orang di depan sana, dan kali ini kita melihat di mana dari Spaoff bisa mendapatkan satu orang dari tim Ales, dan tim Ales pun dipulangkan seluruhnya ke lobby gaming. Kita melihat kali ini perjuangan dari Aerowolf. Renare dengan M4-nya sudah sangat nyaman di dalam circle-nya kali ini. Ya, di shooting range tadi. Betul. Dan kita lihat dari Godsend pun mengisi area high ground, sementara Archer Gaming di area low ground dengan compoundnya Loops di sebelah sana. Mereka juga sudah mulai mengisi posisi-posisi mereka, berusaha untuk mengsecure area-area jangkauan vision. Dan ini akan menjadi hal yang menarik sih, karena kalau circle ke utara itu udah otomatis banyak banget open field, compoundnya sedikit juga. Dan tadi kan sempat kita lihat di servernya udah mulai diisi sama Blue Beast, jadi kurang lebih dari area keseluruhan circle udah mulai ada banyak tim yang mengisi. Ya, nampaknya sudah mulai cukup laku ya area-area perumahan yang ada di utara, karena memang jumlahnya tidak terlalu banyak juga. Kita saksikan kali ini dari tim Archer Gaming, nampaknya mereka juga masih melakukan setup juga. Kita berganti ke arah Bigetron Red Alliance di mana mereka sudah berada di shooting range. Ada pantauan dari Blue Beast tadi dengan karnya. Wah, ini Bigetron sama Aerowolf berdekatan. Iya, betul sekali. Berdekatan, dan di atasnya itu ada Blue Beast yang bakal masuk dari area server nih. Sempat melakukan tapping-tapping tadi dari salah satu player Blue Beast, Lufa nampaknya. Langsung saja Aerowolf pun terpancing untuk melihat ke arah sana. Kita lihat di area low ground, di cekungan indah, cekungan surga ini ada Renalre dengan Potato sudah mulai berjaga-jaga. Aduh, jangan sampai ketemu dulu deh. Betul sekali, karena masih panjang perjalanan di match kali ini, masih banyak tim tersisa. Kalau bisa jangan ketemu dulu. Iya, kalau bisa jangan ketemu dulu, karena ini memang area-area idaman. Ini benar di tengah circle, bahkan itu ada area-area yang sangat nikmat. Ryzen pun berusaha untuk menumbangkan hadangan di depan sana. Itu ada Blue Beast, Lufa yang masih melihat-lihat di area high ground. Kali ini juga, tadi Blue Beast ada sisa berapa ya? Blue Beast kalau nggak salah tadi setidaknya masih ada satu lagi di sebelah Lufa tadi, tapi kali ini kita melihat di mana Potato melakukan spray ke arah depan. Bagus sekali, bisa mendapat satu orang Potato dengan kali tiganya tadi. Kali ini kita melihat Godsend hanya tersisa satu orang saja dengan wazitnya. Ngacir saja dia, masih bisa diselamatkan, masih bisa selamat nampaknya. Oh, ada satu orang kali ini akan melakukan revive dan dilempar granat begitu saja. Granatnya meledak, namun telat belum pas timingnya. Terlambat. Yap, dan kita lihat kali ini Aerowolf sudah mengantongi 2 kill. Ini hal yang bagus untuk Indonesia. Ayo teman-teman, hashtag Indopride-nya let's go. Karena 2 tim Indonesia sudah mulai mengisi tengah circle. Ini akan menjadi match yang sangat menarik untuk ditonton. Ayo guys, 1 like sama dengan 1 doa. Tadi kan udah nge-like tuh. BTR hashtag 5.
Aerowolf #2, let's go teman-teman. Ini Erangel akan menjadi fight yang sangat menarik karena Archer Gaming sudah mulai mengisi high ground di atas dekat dengan Bigetron juga. Playzone sudah mulai mendapatkan korbannya satu persatu di luar sana. Ya, Dan kita ini lihat setup yang cukup baik juga. betul sekali nampaknya dari Godsend akan coba melakukan porting dengan wazetnya yang sudah diledakkan. Kali ini akan coba dilemparkan tadi smoke juga Renalre berdekatan dengan Godsend, dan juga saya sangat berdekatan dengan tim Bigetron di mana Aero itu punya cekungan yang enak banget. Itu cekungan surga, celah surga. Dan di sisi lain kalau kalian lihat di kamera yang kecil itu ada Loops dengan RRQ bertemu. Betul. Jadi dua tim yang kuat juga bertemu di seberang sana, dan di layar lebar juga ada fight yang bukan fight sih, belum fight, tapi positioning yang cukup menarik dari Aerowolf, ada Godsend juga. Dan kayaknya RRQ Ernie sudah mulai ter-take down di bawah sana, ada Loops yang sudah mulai mendominasi juga, dan bahkan RRQ terpush oleh Blue Zone. Ya betul sekali, hanya tersisa satu orang kalau tidak salah. Kalau tadi kita lihat di bawah sana D2E bisa mendapatkan satu orang, dan RRQ sayang sekali harus dipulangkan. Kali ini kita melihat berlanjut lagi ke arah Aero di shooting range, di mana masih berdekatan dengan banyak sekali pemain-pemain di sana lawan-lawannya. Wah, ini ramai banget sih. Tapi BTR dia ngambil posisi yang cukup menarik juga. Dia split juga, ada 2 di atas dan 2 di bawah. Dan Aerowolf juga melakukan hal yang sama. Ada yang di high ground gunung, Betul. ada yang di cekungan surga. Sementara di sisi lain, oh ini Navi sama Nova. Betul. Oke, menarik ya. Kali ini nampaknya dua tim NV sama-sama NV akan kita lihat di mana Tixi. Hati-hati, dia ada spray to the smoke tadi dari seorang Paraboy dengan AKM no scope-nya ke arah depan, namun hanya bisa menyicil damage sedikit saja dari pemain-pemain Navi. Yep, betul sekali. Navi Nova bertemu, dan kita lihat sudah mulai melakukan rotasi lanjutan. 2 player yang tersisa dari Navi. Tixi dengan motornya. Dia terbang. I believe I can fly. Oke. Dan dia jatuh. Sayang Itu sekali. minor accident yang menjadi major. Gimana ya ngomongnya? Kesalahan kecil yang menjadi fatal. Betul, dan akan coba Ini meledak nih diselamatkan mobilnya. oleh Oldboy. Kali ini kita melihat, namun dari sisi lain Lovazin meledakkan mobil dari Oldboy dan membuat Navi terjebak di sebuah shake yang sangat-sangat kecil. Sulit mereka untuk keluar, itu open. Ya, ini dia gubuk derita yang dibuat sendiri ya. Akibat ugal-ugalan di Betul. jalanan. Wah, itu Oldboy sih kesel sih, ya kan, mobilnya meledak kan. Ya ini gimana nih jalannya nih. Udah motornya Iya, udah jatuh. Udah, Namun kita lanjutkan lagi. udah jatuh tertimpa tangga. Jatuh gitu kan. tertimpa tangga, sakit. Ya, kita lanjutkan kembali gamenya kali ini dari Aerowolf. Renalre juga sudah mulai meng-spot ada satu player dari Loops dengan kendaraannya sudah mulai bergerak. Seenggaknya mereka dapat info sih. Ini yang paling penting kalau udah posisi kayak gini adalah info. Ada di mana aja mereka akan berusaha untuk masuk. Seenggaknya mereka ngebagi visionnya. Dan ini posisi Aerowolf enak banget. Cuman masalahnya adalah posisi terenak kalau kata orang-orang pasti diincar sama orang. Betul, dan nikmat itu fana lagi-lagi. Akankah kali ini kita melihat dari tim Loops? Karilho nampaknya sudah bersiap, dia ada di area shooting range juga. Benar-benar laku sekali area shooting range, sudah banyak sekali tim-tim yang mengisi area-area di shooting range, sudah banyak sekali terjadi open fire di sana sini. Betul. Loops menyisakan 2 player, Karilho dengan Dadin. Oh, Dadin. Jadi nampaknya Dan wah, ini keren sih. Ini keren banget, setup semua tim berusaha untuk mengsecure, dan Paraboy pun kembali dipulangkan oleh tim Navi. dan kali ini nampaknya duel NV kembali terjadi, di mana tadi dari Nova harus dipulangkan 2 player oleh Navi. Yap, Jimmy last man standing kayaknya bakal YOLO aja, terobos ke arah depan dengan baginya mendapatkan 1 airdrop. Tapi di depan sana juga ada tim lain. Footballis terkena granat yang sangat matang dari Oldboy, menyisakan 1 player. Oldboy dengan molotovnya akan kembali membakar ke arah depan. Ada asap, ada manusia, dan apakah terbakar? Tapi sayang sekali ternyata Nova pun tertangkap oleh Execute di sisi lain, harus pulang ke lobby. Banyak sekali utility yang digunakan oleh seorang Oldboy, semua dilemparkan, sepertinya bisa meledakkan sebuah vehicle di sana. Namun dari Raum dan juga satu temannya masih bisa selamat, kali ini bisa melakukan revive, akan coba masuk ke area shooting range karena memang circle-nya berada di area shooting range dan memaksa semua tim berkumpul di sana.
Yap, betul sekali. Tadi Raum menebus kesalahannya terhadap Lovazin ya, di revive, dan sementara masih terjadi penumpukan. Ini Aero posisinya enak banget, dia juga berada di belakang. Dia bisa ngelihat banyak orang di depan sana, tapi sementara kita harus berhati-hati dengan Navi. Tixi ada di sini, dia bisa mendapatkan vision juga ke arah Aero Wolf, dan sementara di sisi lain Archer juga sudah mulai terkikis dan bahkan kembali pulang ke lobby. Kali ini kita melihat Navi akan coba maju, namun Dixie bisa didapatkan oleh Aero Wolf tadi kalau tidak salah, dan kita melihat benar sekali. Nampaknya kali ini kita melihat dari Godsend kembali kita berpindah ke arah tim Execute yang sudah memantau posisi dari tim Godsend. Akan coba fight ke arah depan seorang Fate. Kali ini tadi tapping ke arah depan namun belum memberikan damage yang berat. Di Godsend benar-benar berada di area yang sangat-sangat sulit, di mana satu persatu pemain-pemainnya harus dipulangkan, kali tersungkur maksud saya ke arah tanah. Yap, betul, bahkan Bigetron berhasil mendapatkan beberapa player dari Footballis juga. Ini hal yang sangat menarik. Navi masih terjepit kali ini, tapi Oldboy melakukan spray ke Aero Wolf. Aero Wolf masih mendapatkan obstacle untuk melindungi dirinya. Dua player dari Navi ini harus segera dibersihkan oleh Aero Wolf, atau enggak mereka bakal kesulitan untuk masuk ke dalam circle berikutnya. Spaus sudah mulai berjaga persis di bawah, bahkan Potato dengan Super Una kali ini juga mulai berjaga-jaga. Ada satu mobil yang sudah mulai diledakkan. Tixi akan melemparkan Molotov kembali ke arah depan. Come on Aero Wolf, teman-teman yang lagi nonton hashtag Indopride-nya, let's go. Masih ada dua tim Indonesia yang berjuang kali ini. Namun Aero benar nikmat itu panah, mereka harus segera masuk ke dalam circle-nya, dan Blue Beast nampaknya kali Ryzen tadi bisa mendapatkan Older, dan kita melihat di mana ledakan terjadi di mana-mana. Zuxi bisa mendapatkan satu pemain juga dari tim Blue Beast, kembali didapatkan oleh Zuxi yang kedua kalinya. Kali ini kita melihat di mana ada satu orang lagi, akankah bisa mendapatkan yang ketiga seorang Zuxi kali ini, dan meratakan tim Blue Beast nampaknya Bigetron. Yes, nice banget, what a nice setup. Dan kali ini kita lihat dari Zuxi dengan teman-temannya sudah mulai mengisi bagian pinggiran circle, tapi oh no, Aero Potato tertangkap oleh Godsend yang masih menjaga pinggiran. Ini juga cukup berbahaya karena posisi mereka sama sekali tidak ketahuan. Dan kali ini Troki sudah mulai ngepron juga, dan sementara Karilho dengan Dadin masih cukup nyaman di bawah dekat dengan Broken Wall. Ya betul sekali, kita melihat juga seorang Lovazin masih berada di belakang sebuah pohon, namun dia harus segera maju. Ryzen sudah tahu, Ryzen play ke arah depan, Ryzen mendapatkan Lovazin dan dipulangkan juga Footballis kali ini. 6 kill sudah didapatkan oleh Bigetron Red Aliens. Yes, let's go teman-teman. Inilah saatnya Indo Pride dan Execute berusaha untuk melakukan blind spray, tapi apa yang terjadi? Spauf berhasil mengembalikan blind spray tersebut, dan bahkan kali ini Aero Wolf masih tersisa 2 player. Come on, let's go. Bigetron pun berhasil mendapatkan satu player dari DRS kali ini. Execute akan berusaha untuk melakukan revive terhadap salah satu teammates-nya sedang tersungkur, meng-heal dirinya terlebih dahulu. Tapi Loops, lihat, dia tinggal nontonin doang dari jauh, melihat pertikaian yang terjadi, bahkan lemparan granat demi granat melakukan spray, dan Microboy di depan sana memulangkan DRS Gaming. Benar-benar Bigetron bisa mendapatkan kembali DRS kali ini. Dia tadi sempat terjepit namun kembali bisa membalikan keadaan. Memang Bang Jamal makan gulali, lu jual gua beli kali ini oleh Bigetron. Mantap sekali. Dan kita lihat setup dari Bigetron. Wah, ini bagus banget, dia udah split up, set up, dan Aero Wolf masih bisa 2 player juga. Super Una dengan Spawn di depan sana. Godsend tapi itu masih cukup nyaman, berhasil melakukan reset kembali juga. Execute berhasil melakukan reset. Dan ini akan menjadi fight yang cukup panjang, melihat ada banyak sekali obstacle, banyak sekali cekungan-cekungan. Dan ini semuanya hampir 80% melakukan front. Ya betul sekali, karena memang kalau kita lihat akhir dari circle-nya berada di area yang memang sangat-sangat banyak obstacle sehingga menutup vision dari masing-masing lawannya. Namun Zotai masih bisa bertahan tadi dari tim Execute. Kita melihat dari Loop nampaknya memilih untuk melakukan split. Begitu juga kalau kita lihat dari tim Execute, Bigetron masih tersisa 3 orang, Execute 4 orang. Wah, Paus sudah kembali ke lobby dan Bigetron masih lengkap. Masih 4 lengkap orang. Satu tim. Let's go teman-teman. Spray down dari Ryzen ke arah depan. What a nice shot, menumbang salah satu player dari Execute, bakal langsung di NK nampaknya. Ini udah menjadi boostingan yang sangat baik buat tim Bigetron. Ini akan menjadi chance yang sangat besar. Ini udah top 5 loh. Aero Wolf masih ada, Bigetron masih ada. Ini udah top 5. Sisa 5 tim, dan bahkan Luxi berhasil mendapatkan satu player dari Execute kembali dipulangkan. Betul sekali, dan kita melihat nampaknya perjuangan dari pemain-pemain Indonesia masih berada di sana. Super Una masih melakukan proning, dia punya vision juga ke arah tim Godsend. Namun dari Loops, Dadin nampaknya kali juga masih melakukan proning, karena memang kita lihat kali ini circle akan mulai bergerak, akan mulai memaksa semuanya untuk bergerak. Akankah bisa didapatkan? Zuxi mendapatkan satu orang tadi dari Execute, kembali akan coba dilemparkan kali ini. Dilemparkan bomnya, meledak di depan sana. Akankah bisa mendapatkan kembali? Sayang sekali belum bisa didapatkan. Namun Dadin ini bisa jadi backstep ke arah tim Execute.
Oh Dadin, bakal backstep nih harusnya. Zuxi masih memberikan pressure terus menerus, lemparan granat, hanya ada splash damage aja. Ayo Dadin, maju Dadin, tumbangkan dia di depan, kelihatan spray down, nice banget, langsung tumbang dua, diratain sama Dadin dan bahkan di spray down langsung dari tim Bigetron dari jauh. Microboy, what a nice play, nice shot dari tim Bigetron menyisakan 3 tim, Bigetron, Godsend dengan Aerowolf. Ya betul sekali, akan kita lihat nampaknya Super Una masih nyaman di sana dan Bigetron akan coba melemparkan bom ke arah Godsend, bisa mencicil damage di depan sana dan kali ini percobaan selanjutnya kembali dilemparkan. Akankah bisa mendapatkan pemain-pemain dari Godsend, dan kita melihat Super Una dengan gilinya masih sabar, dia masih sabar tidak melakukan open fire karena dia tahu dia sendirian, dia menunggu fight yang terjadi antara Godsend dan juga Bigetron. Betul sekali. Una ngelihat, Una tahu ada orang di situ. Dia sempat ngelihat tapi dia nggak mau ngambil resiko. Una bisa nge-backstep, tinggal nungguin Bigetron maju aja. Dia harus nunggu timing yang tepat, dan kali ini kalau kita lihat Ryzen, Microboy dan Luxi bakal langsung maju secara bersamaan melakukan spray down ke arah depan. Satu player tumbang dan bahkan ada satu lagi, 2 player tumbang, langsung saja pulang ke rumah dan winner chicken dinner tim Bigetron.